Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 10 November 2021 bertepatan dengan Hari Pahlawan yang ke-76. Kita sekarang sedang ada di ruang bicara kita podcast SMA Negeri 1 Cidahu. Nah, kita akan gali lebih jauh dan mendalam tentang ruang BK, ruang podcast SMA Negeri 1 Cidahu. Telah hadir di hadapan saya seorang guru dari SMA Negeri 1 Cidahu Kabupaten Kuningan, Ibu Wati Septiani SPD. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Sepertinya sangat ceria ya Harus hari ini ceria dong. karena sudah ada ruangan baru, tempat podcast baru di SMA Negeri 1 Cidahu yang luar biasa mewah dan megahnya, Bu ya. Iya, benar sekali. Mm-mm. Dan hari ini adalah launching pertama, Pak. Launching pertama. Iya. Alhamdulillah. Launching ruang BK ini. Penasaran saya dengan namanya itu, ruang BK. BK itu maksudnya Bapak Kepala Sekolah kita ya, Bapak Beni Kartika atau bagaimana? Bapak Kepala Sekolah kita itu Beni Kartika. Oh, kenapa nggak ruang BG gitu? Gak apa-apa, pengen aja ruang BK. Ruang BK, alasannya kenapa pilih Karena- ruang BK? Dari sejarah tempatnya, Pak. Hmm. Jadi sebenarnya Hmm? tempat ini adalah ruang BK ruang BK asli gitu. Ruang BK Bukan asli. ruang bicara kita loh. Ruang bimbingan konseling. Iya, benar sekali. Ruang bimbingan. Dan yang punyanya adalah Bu Ripia. Punten Bu Ripia. Iya. Jadi ruang bicara kita ini apa ya, program ruang bicara ini adalah salah satu program di SMA Negeri 1 Cidahu. Belum ditanya, Bu, belum. Saya teruskan lagi dulu. Saya terlalu semangat ya. Saya baru nanya ini namanya kenapa BK gitu ya. Tadi kan bukan karena Bapak Kepala Sekolah Iya, benar. Beni Kartika, tapi mungkin karena ruangannya ruang BK disulap jadi ruang podcast. Iya, benar sekali. Iya, ternyata luar biasa, Bu ya di sini. Kalau ada tablet juga, mic-nya bagus, Ruangan sendiri ini pencahayaannya bagus. dibuat oleh warga sekolah kita sendiri. Yang buat bukan orang lain, bukan profesional gitu Kita yang nggak setting manggil dari ruangan. luar Nggak sekolah. Nggak dari luar, bukan. Enggak, sama sekali. Kita ambil dari guru, tenaga kependidikannya, dan Emang dari semua warga Semua sekolah yang TU, guru ikut terlibat buat ini. terlibat. Nggak ada orang luar yang Nggak bikin gitu, setting ruangan, setting apa gitu, Nggak ada, Pak. tempat. Makanya saya sangat berterima kasih sekali ya kepada Bapak Kepala Sekolah terutama ya Dukungannya gitu ya. dukungannya, kemudian kepada para rekan guru dan staf TU yang sudah membantu gitu ya, sehingga terbentuknya ruangan yang menurut saya ini sangat bagus sekali, Pak, di luar Bagus. Luar biasa. ekspektasi saya. Keren ya. Keren sekali. Satu kata untuk ruang ini gimana itu? Keren. Keren. Oke. Cakep. Cakep. Oke, sekarang kita lanjut nih. Tadi namanya ruang BK, jelas gitu ya. Karena sebelumnya ini ruangan bimbingan konseling oleh Bu Guru Bu Ripia. Dan Bu Ripianya kolaborasi, silahkan dipakai ruangannya untuk ruang podcast. Selanjutnya, Bu, ini tujuannya apa bikin ruang bicara kita? Tujuannya sih ini sebenarnya berawal dari kan 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya, kita itu mengalami pandemi COVID-19 ya. Dan membuat orang jadi tinggal di rumah ya. Iya, benar. Termasuk sekolah juga kita Sekolah. kan Online. Iya. Jadi berangkat dari permasalahan itu, kita mulai berpikir pembelajaran online ini di zaman sekarang itu memang sangat ini ya, Pak, sangat dibutuhkan. Jadi kita harus apa ya? Adaptasi. Beradaptasi, benar sekali ya. Walaupun sekarang udah masuk lagi kan Iya, kita sekolah. udah. Tapi udah tetap ya Tapi itu emang udah tetap, jadi harus bisa tetap. harus dilanjutkan ya pembelajaran baik secara offline di sekolah, dan kita kan sekolah kita sudah mulai ya. Benar. Terus juga anak memang sudah terbiasa tidak akan lepas dari dunia gadgetnya Iya, ya. tentu. Apalagi sekarang Apalagi hampir zaman sekarang kan generasi Z, Pak. generasi Z ya, hampir Anak semua siswa muda. sudah pegang handphone gitu. Dan ini salah satu sarana untuk masuk ke dunia mereka gitu ya. Tujuannya supaya mereka supaya mereka terbiasa lah gitu dengan hal-hal online gitu. Bisa istilahnya membuat media pembelajaran secara online seperti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru juga mengisi konten-konten digitalnya di sini Iya, juga. wajib, Pak.
wajib mengisi di sini. Wajib ya, Iya. Pak Ibu Guru. Dan itu akan sangat efektif bagi pembelajaran juga kan, karena anak itu tidak akan lepas dari handphone. Dan yang mengisi juga bukan hanya Bapak Ibu Guru mungkin ya. Iya, tentunya para siswa itu juga harus mengisi ruang BK ini. Jadi kita menyediakan wadah gitu. Ruang BK sendiri ini adalah wadah bagi para siswa dan guru-guru dalam mengasah kreativitasnya, Pak. Kreativitas dalam hal pembelajaran, konten-konten yang mengedukasi. Konten mengedukasi. Nah, tentang konten-konten nih. Konten apa saja nih yang ada di ruang BK nih? Saya pindahin dulu nih. Oh, udah ada nih Pak. Segmennya ya. Segmen Acara untuk ruang BK ini iya, banyak. Saya sambil nyari-nyari, saya susah sebab ini tablet. Ini tabletnya bagus sekali, Pak. Tablet dari ruang BK. Ntar dulu ini ada canggih ya, Pak. Seperti iya, ternyata terlibat. Ada acara, bentar ini acaranya banyak nih, saya pindah-pindah. Ada acara nih, salah satunya acara siraman hati. Tanya Bang Epul, Pak. Oh, tanya Bang Epul. Ada tanya acara Bang Epul tentang keagamaan. Ya, tentang seputar dunia apa yang perlu ditanyakan gitu, apa yang belum kita ketahui. Terus ini ada acara belajar yuk, cerdas itu pilihan. Ya, itu konten pembelajaran juga ya. Ini segmen pendidikan. Terus ini serem-serem juga. Oh, ini yang tadi ya, Tae ya, tanya Abang Epul. Iya, ada lagi ternyata banyak konten-konten yang sudah disiapkan, yang sudah dibuat. Nih ada lagi nih, bunga-bunga gitu, warna-warni. Ada konten hiburannya, Pak. Hiburannya juga. Kemudian, ini mah ikatan cinta alumni. Maksudnya mungkin alumni datang gitu ya, menceritakan sekolah, terus sekarang sudah aktif di mana, kerja di mana, mungkin gitu ya, menginspirasi rekan-rekannya yang adik-adik kelasnya yang masih sekolah di sini. Benar sekali. Ini ikatan cinta alumni itu kita mengundang para alumnus yang sudah sukses dan memberikan motivasi gitu untuk masa depan para siswa di sini. Oke. Jadi apa dan seperti apa gitu, Pak. Luar biasa ternyata. Nah, ada segmen unggulan juga, Pak, di sini. Segmen unggulannya itu ya podcast kita sendiri. Podcast kita. Siapa yang harus ngisi di sini? Apa di hanya sini, guru atau siapa yang ngisi? Siswa podcast juga ngisi di sini. Di sini bebas siapa saja. Siapa saja masuk ke sini. Podcast ini milik kita, oleh kita. Dan guru, tata usaha, siswa, orang tua siswa boleh, bapak pengawas, atau misalkan ada tamu dinas ke sini ya, diwawancara untuk kita gali ilmunya, kita serap ilmunya di sini. Luar biasa ternyata. Banyak hal yang bisa diambil dari podcast ini dan bisa menjangkau tidak hanya di lingkungan kita ya, tadi menjangkau keluar wilayah, batas-batas wilayah negara. Benar sekali, Pak. Gimana, Pak? Kabarnya Ibu juga sekarang lagi ikut pelatihan CGP ya? Nah, benar itu sekali. Ada hubungannya nggak dengan ruang BK ini? Oh, jelas ada. Ada. Justru ruang BK itu lahir. CGP apa dulu? CGP. CGP itu sendiri adalah CGP singkatannya calon guru penggerak. Sok Cing, jelasin. Jadi di mana program pemerintah ini ya? Jadi program pemerintah dalam kepemimpinan pembelajaran di kelas. Jadi guru yang mendaftar menjadi CGP itu dilatih untuk bagaimana memimpin pembelajaran di kelas, Pak. Jadi intinya sih memerdekakan siswa. Bagaimana siswa itu bisa belajar sesuai dengan bakat dan minatnya, Pak. Karena saya ikutan juga daftar tapi nggak lolos gitu. Dan Ibu luar biasa di sekolah Cidahu, satu-satunya yang lolos seleksi kan Ibu ya. Saya juga merasa gimana gitu, nanti mau belajar banyak dari Ibu. Siap, tentang Pak. guru penggerak. Dan itu emang harus ditularkan kepada rekan-rekan. Harus ditularkan atau di apa namanya? Jadi bergerak, tergerak dan menggerakkan. Atau ada komunitas di sini, komunitas. Oh, ada. Komunitas apa yang ada di sini? Komunitas broadcast, Pak. Broadcast, produknya podcast. Oke. Jadi ini lahir emang sebenarnya dari ide-ide teman-teman komunitas. Apa? Dan ternyata didukung oleh rekan-rekan, bapak kepala sekolah dan semua warga sekolah mendukung kegiatan ini. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan ruangan yang sangat bagus dan luar biasa mewah ini, ke depan makin banyak konten-konten yang bisa diciptakan. Amin. Baik oleh guru, oleh staf tenaga pendidikan, oleh siswa khususnya, sehingga jadi media untuk belajar agar siswa lebih kreatif, inovatif,
dan bisa melatih baik verbal, audio, kecerdasan mereka tumbuh karena ada sarana ini, ada ruang iya, ini ya Bu benar. ya. Jadi sebenarnya siswa kita itu banyak sih yang memiliki bakat dan minatnya Iya, itu. mungkin butuh penyaluran gitu. Nah, ini adalah salah satu jalannya gitu. Jalan untuk menyalurkan daya kreativitas mereka. Gitu, Pak. Ya, Apalagi mungkin cukup ya untuk bagian pertama dari ruang podcast ini. Mudah-mudahan harapan ke depan ruang BK, ruang bicara kita SMA Negeri 1 Cidahu Kabupaten Kuningan akan jadi lebih besar lagi, lebih bagus lagi konten-konten yang diciptakan, dan akan memberikan dampak secara khusus bagi sekolah, siswa, dan secara umum bagi dunia pendidikan di Indonesia. Sekian podcast kita untuk kali ini. Ke depan silakan tunggu podcast berikutnya yang akan diisi oleh Bapak Ibu guru, siswa itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak.